Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Naeka Satria Purantara. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selamat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengkritik karya seni rupa. Oke, mari kita mulai melihat karya seninya. Nah, karya seni yang saya pilih adalah karya seni yang berjudul Upacara, karya I. Ketut Tagen. Nah, karya seni ini dibuat pada tahun 1965 dengan bahan cat minyak dengan media kain. Pada ukuran kainnya 8,5 x 88 cm. Nah, saya akan mendeskripsikan karya seni ini berdasarkan tema, bahan, teknik, jenis, unsur, prinsip, dan nilai estetis. Oke, yang pertama tema. Tema yang ada pada karya seni rupa ini adalah tema kebudayaan atau keagamaan. Berdasarkan objek yang ada pada lukisan tersebut, tema dapat terlihat dari kegiatan masyarakat Bali. Nah, kemudian bahan. Bahan yang digunakan dalam lukisan ini adalah cat minyak dengan media kain. Cat minyak bagus digunakan karena variasi dan kombinasi warna yang dihasilkan banyak. Nah, media kain juga digunakan agar dapat menyerap cat minyak dengan baik. Sayangnya cat minyak dapat berubah menjadi warna kuning dari waktu ke waktu. Kemudian teknik. Teknik yang digunakan oleh pelukis adalah teknik plakat, di mana kita menggunakan cat minyak untuk memberi warna pada lukisan. Selain itu juga digunakan teknik arsir pada pohon. Di sini kita lihat pada pohon dan petak sawah. Dan juga sungai. Kemudian jenis. Jenis karya seni ini adalah karya dekoratif. Dapat dilihat dari penyederhanaan bentuk manusia, pepohonan, pura, sawah, dan pegunungan. Yang ada pada lukisan ini, berdasarkan dimensi, karya ini juga tergolong dalam karya seni 2 dimensi. Berdasarkan kegunaannya, karya seni ini tergolong karya seni rupa murni. Oke, selanjutnya adalah berdasarkan unsur. Unsur adalah bagian-bagian yang menyusun suatu karya seni rupa yang dapat dilihat wujudnya. Unsur seni ada titik, garis, bidang, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Bagian unsur yang akan saya deskripsikan pertama adalah titik dan garis. Sudah jelas terlihat penggunaan garis lengkung dan zigzag pada motif-motif kain yang digunakan oleh masyarakat pada lukisan tersebut. Nah, garis lengkung dan garis zigzag lengkung juga dapat digunakan untuk menghiasi atau mengarsir sungai-sungai dan petak-petak persawahan. Selain itu juga digunakan garis spiral untuk membentuk serabut-serabut pepohonan. Ada garis lurus yang digunakan untuk membuat dinding pura. Unsur berikutnya adalah bidang dan ruang. Sang pelukis banyak menggunakan bidang tak beraturan dalam lukisannya, seperti untuk membuat dedaunan, petak persawahan, dan sungai. Tetapi dapat ditemukan bidang persegi pada batu bata yang digunakan untuk menyusun pura. Selain itu dapat ditemukan bidang segitiga pada atap-atapnya. Penyatuan bidang segitiga dan persegi panjang pada dinding pura memberikan kesan ruang 3 dimensi. Selanjutnya terdapat unsur warna, tekstur, dan gelap terang. Sudah jelas, pelukis banyak menggunakan warna-warna cerah seperti merah, kuning, hijau, dan biru. Tetapi ada juga warna-warna gelap seperti hitam dan coklat. Tekstur yang timbul adalah tekstur maya, karena hanya dapat dirasakan berdasarkan penglihatan kita. Tekstur maya yang dihasilkan bergelombang dan halus karena hasil dari guratan-guratan garis yang zigzag dan melengkung oleh pelukis. Kemudian prinsip. Nah, prinsip ini adalah kaidah untuk membuat suatu karya agar terkesan indah dan menarik. Kaidah-kaidah ini biasanya disebut komposisi. Prinsip seni rupa ada kesatuan, keseimbangan, proporsi, point of interest, irama, dan kontras. Prinsip pertama adalah kesatuan. Dalam karya seni ini, lukisan masyarakat, pepohonan, sungai, pura, sawah, dan pegunungan di kejauhan membentuk kesatuan yang indah sehingga dapat dinikmati. Selanjutnya adalah prinsip keseimbangan. Keseimbangan yang terdapat dalam karya seni rupa ini adalah keseimbangan asimetris, di mana bagian kiri, kanan, atas, bawah tidak sama. Itu ada prinsip proporsi.
Proporsi yang dapat dilukisan ini tergolong natural atau masuk akal. Manusia-manusia yang ada besarnya masuk akal jika dibandingkan dengan pepohonan yang ada di sekitarnya. Pura dan danau lebih kecil daripada manusia, tetapi ini digunakan untuk memberikan kesan jauh dari manusia. Nah, sayangnya sungai yang ada di sini terlukis tidak termasuk proporsi sehingga lebih terkesan seperti parit. Prinsip selanjutnya adalah titik perhatian atau point of interest. Point of interest dari lukisan ini adalah masyarakat Bali yang sedang melakukan upacara. Bagian ini menjadi perhatian karena warna-warni yang diberikan pada manusia. Selain itu, mata kita akan tertuju pada pura yang dilukiskan kemudian ke area persawahan. Lalu ada prinsip irama. Irama yang ada lukisan ini terbentuk dari hasil arsiran-arsiran yang ada pada sungai, pohon, dan petak persawahan. Selain itu, motif-motif yang ada pada kain juga dapat menimbulkan irama. Prinsip yang terakhir adalah kontras. Pilihan-pilihan warna oleh pelukis sangat memberikan kesan kontras, yaitu warna-warna gelap yang diberikan pada tanah, kontras dengan objek-objek seperti pura dan dedaunan. Selain itu, digunakan line art berwarna putih agar kontras dengan tanah, sehingga kita dapat membedakan yang mana kulit manusia, yang mana yang tanah. Dan terakhir, saya akan mendeskripsikan berdasarkan nilai estetis. Secara objektif, unsur-unsur yang ada pada karya seni rupa ini mampu menciptakan karya seni yang sangat bagus. Prinsip-prinsip karya seni juga terlaksana dengan baik pada karya seni ini. Sayangnya pilihan bahan yang tidak awet, yaitu cat minyak, membuat karya sedikit berwarna kekuningan. Secara subjektif, menurut saya karya seni ini cukup indah. Penggambaran-penggambaran upacara Bali dapat terlihat dengan jelas. Saya juga yang merupakan orang Bali merasa bangga dengan kebudayaan Bali yang dapat dilukiskan dengan sangat baik oleh pelukis I. Ketutagan. Sekian kritik atau deskripsi karya seni rupa yang saya sampaikan pada kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi para pendengarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.